Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik dengan section baru. Kali ini karena udah mau persiapan ujian mandiri ya. Udah mau ujian mandiri, ada SIMAK dan CBT UM UGM atau UTOL. Jadi Kanidia sepertinya mau buat video supaya kita bisa ya saling berbagi ilmu ya teman-teman. Nah, kemarin Kanidia nggak expect kalau ternyata soal SIMAK itu susah dicarinya ya. Ya mungkin karena emang udah computer based test ya, jadi soalnya jadi lebih susah, nggak kayak waktu masih paper based test pasti lebih mudah. Jadi untuk kali ini Kanidia bakal ngebahas dulu soal SIMAK yang tahun 2019. Kanidia ada beberapa soal 2018 dan ke bawah sih, yang paling update nggak punya. Jadi kalau kalian ada yang punya nanti boleh di-share ya supaya kita bisa ya saling belajar bareng ya, siapa tahu ada hal yang bisa kita pelajari. Oke, kita langsung aja di nomor 1. Barang kebutuhan pokok biasanya memiliki permintaan yang bersifat apa? Oke, jadi ini tuh materi dari elastisitas. Kan dia udah pernah buat materinya, nanti kalian boleh nonton lagi materi-materi elastisitas. By the way, sebelum lanjut, kan dia sempat lihat soal-soal SIMAK dan kebanyakan soal-soal SIMAK itu cara membuatnya terlihat lebih susah karena dia bener-bener harus benar-benar bagus dari segi konsep. Jadi nggak boleh ada yang kayak bolong-bolong di konsep karena dia hanya mengeksplor konsep dasar dengan sangat baik. Jadi make sure kalau kalian mau bagus di SIMAK, perbaiki konsep kalian. Nah, ini konsep elastisitas sangat mudah. Kita kalau di ekonomi udah sepakat ya, semua barang pokok itu memiliki koefisien permintaan, elastisitas permintaan yang bersifat inelastis ya, atau nilainya kurang dari 1. Kalau barang elastis biasanya sih barang-barang yang ya banyak barang banyak substitusinya, jadi banyak penggantinya. Misalnya kalau kalian bilang, saya kalau mau minum minuman yang ada bobanya saya punya 10 pilihan, berarti itu bisa masuk dalam kategori elastis karena ada banyak choices ya, ada banyak pilihan. Terus kalau untuk barang elastis uniter contohnya ya ini biasanya sih garam. Terus yang elastis sempurna dan maksudnya Kanidia itu inelastis sempurna yang garam. Well, kalau elastis uniter dan sempurna itu agak sulit untuk mencari contohnya dalam kehidupan nyata ya. Oke, seperti itu. Lalu kita ke soal nomor 2. Di sini disampaikan mana pernyataan yang benar mengenai utilitas total dan utilitas marginal. Oke, jadi ini materi tentang total utility kalau dalam bahasa Inggris digabung dengan marginal utility ya. Ini juga udah kan dia buat materinya, insya Allah udah lengkap. Jadi nanti kalian bisa pelajari ulang. Nah, yang ditanyain itu tentang pernyataan yang benar. Kalau ditanyain gak ada hubungan di bagian A, of course itu salah ya, karena mereka sangat berkaitan. Kalau kita ditanyain MU itu kan kepanjangannya marginal utility. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu sebenarnya tambahan kepuasan. Tapi kalau kita mau buat lebih detail, tambahan kepuasan karena kita menambah 1 unit barang yang dikonsumsi. 1 unit barang atau jasa ya, barang atau jasa yang dikonsumsi. Itu kalau secara teori ya. Tapi kalau ditanyain rumus, MU itu rumusnya adalah diselisihkan total utility dengan Q atau jumlah barang yang kita hasilkan. Kalian juga nanti bisa dapat dengan cara menurunkan fungsi total utility. Jadi kalau ditanya gak ada hubungannya, of course mereka sangat berkaitan. Jadi salah banget ya. Utilitas itu sama dengan perubahan utilitas marginal dari mengkonsumsi. Ya kebalik ya, kalau utilitas marginal baru tuh perubahan utilitas karena menambah. Jadi salah nih ya. Kalau yang C, jika utilitas marginal menurun dan masih positif, utilitas total akan meningkat. Nah, cara menjawabnya ini kita paling enak itu kalau menurut Kanidia kita langsung gambar kurvanya aja ya. Sebenarnya kalau kita ngegambar kurva TU dan MU, mungkin kita sering menggambarnya seperti ini ya. TU seperti ini swing, ini titik maksimalnya. Nah, nanti kalau misalnya kita tarik garis ke bawah seperti ini, di titik ini itu bakal ada seperti ini ya. Marginal utility seperti ini. Ya intinya nanti kalian boleh main juga ke video penjelasan tentang ini. Kan ini udah buat, insya Allah udah lumayan lengkap. Intinya sih kalau di sini harusnya ya pasti kuningnya. Jadi kalau TU lagi maksimum di sini, MU itu nilainya 0. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Nah, dari sini itu sebenarnya kalau kita lihat nanti kalian bisa memilih jawabannya antara C dengan D. Karena kalian bakal bilang utilitas marginal menurun dan masih positif, utilitas total akan meningkat. Oke, kalau dia menurun dan masih positif, kalau kan dia
bagi seperti ini. Coba kita zoom in aja. Jadi ini tuh utilitas marginal ada dua posisi nih kalau dari gambar ya. Dari misalnya kan dia buat dari sini sampai sini dia itu di titik A dia naik, lalu kalau daerah B, bukan titik ya tadi daerah ya, daerah B malah dia turun. Nah kalau di soal yang C itu bilangnya kalau dia turun oke, tapi masih positif, berarti masuk di daerah B ini nih yang digambar. Nah katanya utilitas total akan meningkat. Ya benar, kalau kita lihat ke atas dia bakal naik gitu ya. Jadi utility itu bakal terus naik si total utility-nya. Jadi yang benar yang C. Nah kalau yang D, kalau kalian sekilas melihat utilitas marginal meningkat dan positif berarti daerah A ya kak, ya nggak sih? Dan utilitas total juga meningkat. Ya, kalau berdasarkan gambar ini tidak salah. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa gambar total utility dan utility yang marginal itu ada dua versi. Selain gambar yang seperti ini, Kanidia juga lumayan sering dan bahkan lebih banyak ya menemukan gambar total utility itu kalau ditanyain kurvanya itu seperti ini. Sorry, ini gimana nih? Jadi total utility tetap sama, nggak ada perbedaan kayak yang di sebelah. Tapi marginal utility itu kalau digambarkan mereka nggak ada turun, banyak yang membuatnya seperti itu. Jadi marginal utility emang dari awal dia bakal langsung turun. Nah makanya kalau misalnya ditanyain dua-duanya yang benar yang mana kak? Dua-duanya benar. Nah tapi kalau kita lihat polanya yang berlaku di kedua kondisi itu adalah yang C. Karena sama-sama MU itu negatif dan masih positif. Kalau dia menurun dan negatif bisa nggak kak? Ya bisa di bagian ini dan total utility bakal turun ya. Kita kalau yang itu insya Allah udah sering membahasnya ya, udah paham juga lah ya konsepnya. Jadi untuk nomor 2 ini jelas banget harus memilih yang C. Kayak gitu, semoga bisa dipahami. Next, nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai hubungan antara produk total atau TP, produk rata-rata atau AP, dan produk marginal atau MP. Oke, ini juga udah akan dia buatin penjelasannya, materi produksi. Jadi kalian boleh banget nanti ditonton ya. Materi-materi simak, kalau kita lihat ya bukan materi yang sulit banget ya. Sekali lagi masih konsep-konsep dasar. Tapi justru karena dia konsep dasar, banyak orang yang mungkin sedikit meremehkan kali ya. Gampang konsep dasar doang ya. Oke, total produk sekilas mirip ya guys dengan si total utility tadi. Ini adalah labor kita, lalu ini adalah total produk kita, average produk juga, nanti sekalian nyelip sama marginal produk juga. Oke, terus kita bakal buat marginal produk seperti ini. Oke, semoga sama ya gambarnya. Di sini jadi kali dia membuatnya ke bawah. Oke lah, hampir lah ya bisa. Yang kuning ini adalah MP. Ya, abis itu kita gambar kurva AP, satu lagi average product. Ya ini AP ya, average product. Dan di sini kalau gambarnya bagus harusnya di sini adalah titik maksimal ya. Nah, dari sini kita udah bisa membuat beberapa kesimpulan. Kita mulai dari yang A dulu. Kalau MP lebih besar daripada AP itu ketika kemiringan kurva AP negatif. Oke, kalau kita ngomongin kemiringan atau slope dalam bahasa Inggrisnya, semua kurva itu pasti memiliki slope ya. Nah slope-nya itu sangat mudah guys, kita nggak usah terlalu pusing. Kalau kurvanya naik seperti ini dijamin slope-nya positif. Kalau dia turun seperti ini dijamin slope-nya negatif. Ini berlaku untuk semua jenis kurva yang ada. Nah kalau sekilas kita lihat si AP ini kan modelnya naik lalu turun ya kak. Ya berarti dia bakal punya dua kemungkinan slope. Sebagiannya nanti positif, sebagiannya negatif. Nah di soal dia itu nanya yang saat si AP lagi negatif slope-nya. Ya berarti dia ya saat turun. Nah kalau kita lihat berarti daerah sini nih setelah dia turun seperti ini. Oke, lalu katanya itu bakal dijamin MP lebih besar daripada AP. Nah caranya ya kalian fokus aja ke daerah itu. Mungkin kalau kan dia buat gambar seperti ini tadi AP ya. Kalau MP kita lihatnya seperti ini kan, si MP di bawah. Nah kalau disuruh untuk mengcompare kayaknya udah jelas banget lah ya, MP atau AP yang lebih gede. Ya jawabannya AP lah ya, karena posisinya berada di atas. Jadi salah nih kalau MP yang lebih gede ya, gitu. Oke, kalau bagian B ngomongnya MP lebih kecil dari AP ketika kemiringan MP positif. Oke, MP juga sama ya, dia juga naik dan turun. Maka nanti dia juga bakal punya slope-nya sebagian positif, sebagiannya negatif. Karena di soal bilangnya naik positif berarti pada saat dia naik di kondisi awal. Nah, apakah benar waktu dia lagi naik si MP-nya itu
lebih kecil daripada AP. Ya kita sekilas lihat juga bakal tahu MP kan di atas AP ya kak. Ya berarti gak mungkin nilainya lebih kecil, dia harusnya lebih besar. Salah lagi. Nah lalu yang C, AP mencapai maksimum. Oke, AP maksimum ini udah akan dia tandain di sini, di titik ini. Ini adalah AP yang maksimum. Itu katanya apa? Pada saat yang sama TP mencapai minimum. Nah gambar TP itu kalau kita lihat segini, ini tuh nggak bakalan kita punya titik minimum, yang ada titik maksimum yang ada di atas ini. Ini maksimum lah, bukannya yang ini kak atau yang 0, bukan ya. Ya kalau konsepnya seperti ini, TP itu nggak ada nilai minimumnya. Sekilas mungkin ini paling kecil kalau saat ini, tapi ini nggak ada ujungnya ya guys. Kalau kita nambah L lagi, lebar tenaga kerja, maka si TP bisa jadi terus turun. Jadi nggak ada istilahnya TP minimum dalam konsep produksi kayak gitu. Next yang D, MP sama dengan AP ketika AP lagi max. Oke, AP lagi max. Ini kali dia buat lingkaran aja. Apa yang bisa kita lihat dari gambar? Ya ada MP yang memotong AP, dan kalau saat lagi berpotongan nilai mereka sama. Ini udah akan dia ulang-ulangi juga di konsep yang kemarin dan di banyak soal ya. Jadi nanti kalau kalian masih ada yang agak bolong-bolong dengan apa TP, MP, AP, boleh banget dinonton videonya yang berkaitan tentang ini, karena kalau kita mulai dari awal kayaknya kepanjangan deh, nggak bisa ngebahas semua soal ya. Semoga bisa dipahami, dan kita lanjut ke yang nomor 4. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada. Oke, kalau kalian merasa saya punya kenalan kak, dia itu kepala koperasi, berarti dia yang paling berkuasa dong kak. Enggak guys, jadi di atas pengurus koperasi, mau itu dia kepala atau apapun sebutannya, masih ada rapat anggota yang punya power paling gede. Jadi kalau misalnya si rapat, dalam keputusan rapat anggota nggak disukai tuh si ketua atau kayak apa ya istilahnya, direkturnya, ya bisa diganti kayak gitu. Jadi itu adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki di koperasi. Mudah aja. Oke, number 5. Indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi. Oke, ini udah kali dibuatin videonya juga ya, gimana cara menghitung inflasi. Nah inflasi sendiri sebenarnya kita bisa pakai dua ya. Bisa pakai indeks harga konsumen atau pakai GDP deflator. Tapi memang ya pakainya yang lebih sering mungkin yang lebih sering kita dengar ya IHK ya. Nah kalau mau nyari inflasi pakai IHK, caranya adalah IHK yang lagi mau dicari tahunnya dikurangi IHK yang tahun kemarinnya, N kurang 0. Kalian bagi lagi dengan IHK tahun kemarinnya, lalu kalian kali dengan 100%. Kan dia udah pernah buat videonya, nanti linknya akan dia taruh di bawah ya, untuk belajar tentang gimana sih inflasi, laju-lajunya dan efeknya dan seterusnya. Oke, semoga bisa dipahami. Next. Number 6, Bank Indonesia itu adalah bank sentral yang memiliki tugas berikut kecuali. Oke, bank sentral pasti tugasnya sangat berat ya guys. Nah, tapi ada hal-hal yang tidak menjadi kewajiban atau wewenang dari Bank Indonesia. Apa itu? Ya kalau kalian lihat dari A sampai E jawabannya yang E ya. Dia tidak menghimpun dana. Maksudnya apa? Di Bank Indonesia nggak ada transaksi kalian pergi menabung. Mau kemana tante? Nggak, nah ini tante mau nabung ke Bank Indonesia. Ya nggak ada besti ceritanya orang punya rekening tabungan di Bank Indonesia. Karena tugasnya bukan untuk hal seperti itu. Dia lebih ke skop-skop yang besar. Memelihara kestabilan nilai rupiah. Rupiah anjlok terhadap dolar. Atau kayak harga barang terlalu mahal, inflasi terlalu tinggi. Atau kayak ada daerah yang susah mendapatkan mata uang. Nah itu tugas-tugas bank sentral. Jadi skopnya jauh lebih berat dan lebih di atas sih. Maksudnya kayak bukan hal-hal yang agak receh gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Next, number 7. Mana pernyataan yang paling tepat terkait pembangunan ekonomi? Oke, jadi kalau kalian belajar di materi makro, kita bakal dapat ada satu formula ya. Apa sih pembangunan ekonomi? Jadi pembangunan ekonomi atau dalam bahasa Inggris kita bilangnya economic development. Pembangunan ekonomi itu adalah proses terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara diikuti dengan adanya perubahan-perubahan, changes. Jadi kalau misalnya kalian lihat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi ya kak dari tahun ke tahun, even lagi habis pandemi atau lagi resesi. By the way, pertumbuhan ekonomi ngitungnya GDP tahun N dikurang GDP tahun N kurang 1 per GDP tahun N kurang 1 dikali 100%. N itu adalah tahun yang kita pengen cari ya. Jadi negara itu
tidak semudah itu dikatakan atau bisa diklaim merasakan pembangunan ekonomi. Karena ada dua syarat yang harus dialami. First of all, harus bertumbuh dulu. Lalu kalau bertumbuh harus ada perubahan. Jadi kalau tumbuh tok tapi nggak ada perubahan, ya sorry itu saya kamu nggak sampai ke pembangunan. Dan karena perubahan itu juga bukan hal-hal yang receh. Contohnya apa Kak? Terjadi peningkatan pendapatan per kapita, terjadi peningkatan distribusi pendapatan, terjadi perubahan struktur ekonomi. Jadi hal-hal yang benar-benar terasa sangat fantastis lah perubahannya, bukan hal-hal yang berubah selera aja, nggak kayak gitu. So kalau ditanya ini yang mana yang merupakan pernyataan yang paling tepat, ya jawabannya nanti kalian bakal dapat yang di bagian D. Pembangunan itu harus memperhatikan pemerataan dan distribusi pendapatan. Ya jadi kalau ada pertumbuhan tapi nggak ada perubahan, baik itu perubahan struktur mungkin, pendapatan per kapita atau perubahan yang fundamental, ya nggak bisa, bukan pembangunan namanya kayak gitu. Jadi pembangunan itu hal yang sangat berat dan sulit cuy untuk bisa dirasakan gitu. Yep, next number 8. Di sini ada soal perusahaan penatu Nabira membeli sabun cuci pakaian 250.000, cairan pelembut dan pengharum 200.000, cairan pelicin pakaian 200.000. Nah, ini kalau kita lihat mereka membelinya barang-barang apa guys? Ya barang habis pakai. Nah istilahnya kalau kita barang habis pakai atau penggunaannya kurang dari setahun itu istilahnya apa kalau di akuntansi? Ya istilahnya adalah perlengkapan ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya supplies. Nah hati-hati banget membaca soalnya, kan dia juga tadi waktu baca agak hampir ketipu ya. Di sini kata pemakaian. Kalau pemakaian itu menyebabkan apa? Ya andai soalnya waktu kita membeli kita bakal bilang ada perubahan sama perlengkapan kita bertambah gitu ya. Tapi ini bukan pas kita beli cuy, pas kita udah pakai. Nah kalau kita udah pakai memang ada akibatnya ya Kak. Ya ada. Kalian kalau mau penasaran detailnya nanti kalian bisa nonton video tentang jurnal penyesuaian. Udah kan dia buat spesifiknya untuk perlengkapan atau supplies. Jadi kalau kita menggunakan si perlengkapan bakal muncul yang namanya perlengkapan, beban perlengkapan atau supplies expense. Jadi bukan lagi perlengkapan tapi beban perlengkapan gitu. Ya, ada juga kan dia sempat dapat referensi pakai beban pemakaian perlengkapan. Tapi sebenarnya yang paling benar sih, bukan paling benar ya. Paling sering digunakan ya beban perlengkapan gitu. Semoga bisa dipahami. Next, ada di sini data perhitungan HPP. Oke, HPP Mahmuda ya guys. Nah, di sini dikatakan berdasarkan laporan tersebut kesalahan mendasar yang dilakukan bagian akuntansi Dianera untuk tahun 2018. Jadi, ini hanya 2018 kita mau nyari kesalahannya apa. Nah, di sini dikomparasi tentang kita disuruh membuat dan menghitung HPP. Nah, apa sih sebenarnya rumus HPP? Jadi, seperti ini ya guys, kalau kalian punya persediaan awal biasanya disebut PBD ya, persediaan barang dagang awal atau PBD sekali lagi. Terus kalau kalian menjumlahkannya dengan si pembelian, baik itu yang debit atau kredit nggak masalah, intinya membeli, nanti kalian bakal dapat ada yang disebut sebagai barang siap jual. Barang siap jual. Oke, ditambah lagi ya, mungkin kan dia lengkapin aja. Sebenarnya rumusnya boleh ditambah. Lengkapnya kayak gini ya, beban angkut pembelian. Terus masih lama ya, panjang ya. Gimana ya, mungkin kan dia tulis ini aja deh biar lengkap ya, nggak apa-apa ya, supaya kita juga informasinya jadi lebih akurat gitu ya. Jadi persediaan awal kalian jumlahkan dengan pembelian all yang cash atau yang ngutang boleh. Terus kalian punya beban angkut pembelian atau ongkir ya, mungkin istilah kita saat ini. Terus kalau kalian ada retur pembelian, terus kalian ada potongan pembelian. Nah nanti ini tuh dua hal ini minus ya, ini negatif. Nah kalau semua hal yang kalian punya ini kalian jumlahin ke beberapa indikator ini, nanti kita bakal dapat di akuntansi namanya adalah barang yang sudah siap dijual, barang tersedia dijual. Oke. Nah, barang siap jual itu nanti pada akhirnya bakal dikurangin lagi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir, boleh pakai persediaan barang dagang ya versi lengkap. Kalian kurangin si barang siap jual dengan persediaan akhir ya. Nanti bakal muncullah yang kita sebut sebagai harga pokok penjualan atau dalam bahasa Inggris bilangnya cost of goods sold ya, COGS.
kayak gini. Nah, jadi kita tinggal menjumlah-jumlahkan aja. Misalnya kayak kan disuruh nyari kesalahan tuh. Nah, udah kita berarti uji aja opsi-opsinya ya. Misalnya kayak oh kalau saya punya persediaan ditambah pembelian ditambah yang lain dapat barang siap jual ya Kak. Ya kalaupun di soal ini dia walaupun cuma punya 2 data nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus ada ya beban ongkos pembelian, retur dan potongan. Nggak harus ada. Yang harus ada 2 ini aja cukup kok. Nah coba kalau kita jumlahin. Bener nggak nilainya barang siap jual nilainya 155? Bener ya? Oke, berarti ini sudah benar. Nah lanjut kalau kita mau menghitung HPP, apa yang kita lakukan? Ya barang siap jual kita kurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir itu nilainya 3 juta. Kalau kita kurangi nilainya 152. Ya berarti sampai saat ini kita nggak ketemu data satupun yang salah di 2018. Nah tetapi sekali lagi di soal dikatakan bahwa harus 2018 yang salah. Nah jadi caranya gimana? Kita tuh bisa bilang bahwa ini tuh nggak ada salahnya selama dari awal datanya udah pasti benar. Nah, jadi caranya adalah kita bisa melihat celahnya mulai dari persediaan awal. Ini di 2018 guys ya. Persediaan awal di 2018 itu merupakan persediaan akhir di 2017. Jadi kayak sekarang udah tanggal 31 Desember 2017. Kita ke gudang dan menghitung. Oh barang kita ternyata persediaan akhirnya di sisa 3 juta. Maka di tahun depannya alias besok harinya itulah yang menjadi persediaan awal kita seharusnya. Nah di sini yang menjadi salah karena kalau di persediaan akhir 2017 kita punya sisa 3 juta. Sementara di sini kok tiba-tiba 5 juta. Nah, dari mana angka 2 jutanya? Gak boleh kayak gitu ya. Jadi ini yang bikin salah, maka semua angka ke bawah itu pasti salah. Ya tapi karena harus memilih satu ya, sumber gara-gara utamanya ya si persediaan awal ini ya gitu. Oke ya, bisa dipahami ya guys. Jadi yang persediaan awal yang salah, nah, makanya salah semua ke bawah ya. Itu serunya akuntansi ya, kalau salah ya salah semua ya. Oke, nomor 10, PBD atau produk domestik bruto mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Bener banget, jadi harus hati-hati ya nilai dan barang jasa akhir. Kalau barang jasa perantara salah ya, jadi barang akhir. Ini benar. Terus PBD per kapita diperoleh dengan membagi PBD dengan jumlah penduduk. Ini benar. Nah, apakah ini berkaitan? Ya jawabannya tidak berkaitan ya guys. Satu ngomongin PBDB secara umum, satunya PDB per kapita. Jadi ini tidak berkaitan ya. Kalau kalian masih bingung dengan konsep PDB dan teman-temannya, nanti kan dia taruh linknya untuk penjelasan detail tentang PDB PDBN ya. Ini mudah kok. Oke, nomor 11, jumlah konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Of course, karena di ekonomi kita tahu konsumsi itu adalah fungsi dari Y. Dipengaruhi banget oleh pendapatan dan korelasinya positif dong. Apa artinya? Semakin banyak pendapatan kita, semakin banyak belanja kita. Betul apa benar? Oke, benar dong. Ya. Nah, berarti ini sudah sangat benar. Makin besar pendapatan seseorang, makin besar dana yang digunakan konsumsi. Benar sekali. Dan ini ya udah pasti sangat berkaitan ya. Ini jadi jawabannya yang A dong ya, sangat mudah. Oke, nomor 12, fungsi stabilisasi dalam APBN bersifat kondisional. Jadi fungsi APBN itu kan dia biasanya bilangnya alodista ya, ngingetnya kayak gitu. Alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, si stabilisasi ini ya namanya juga stabilisasi ya, jadi menstabilkan. Apa yang perlu distabilkan? Ya kondisi yang lagi tidak stabil. Jadi kalau misalnya negara lagi tidak stabil, let's say kayak lagi resesi kah atau lagi habis COVID, ada pandemi. Nah itu kan gak stabil tuh, gak sesuai dengan kondisi yang normal. Maka diharapkan APBN dapat bertugas untuk mengembalikan perekonomian kembali stabil, kembali produktif, kembali efisien, dan seterusnya. Makanya dia bersifat kondisional. Jadi kalau fine-fine aja perekonomian kita ya gak perlu. Gak ada fungsi APBN yang bersifat stabilisasi di situ. Jadi ini sangat benar, bersifat kondisional, sesuai kondisi. Nah, saat resesi, pemerintah menempuh politik anggaran defisit. Kalau lagi resesi, ciri-cirinya apa guys? Ya, ciri-cirinya melesunya perekonomian. Masyarakat banyak yang di PHK, jadi banyak yang gak suka jajan lagi, banyak yang gak bisa nonton konser, jadi gak pergi jalan ke mall lagi karena duitnya gak ada. Nah, kalau kayak gitu diterus-teruskan, gawat kan?
Jadi solusinya apa dong kalau kayak gitu? Ya harus ada pemerintah yang kemudian harus berkorban. Caranya apa? Ya udah, karena masyarakat nggak punya pendapatan, sini pemerintah yang bagi-bagi proyek buat kerjaan supaya masyarakat ada lagi tuh duitnya, ada lagi daya belinya, supaya perekonomian bisa kembali bergerak lagi. Nah, pada akhirnya nanti bakal dipilih anggaran yang defisit. Defisit itu terjadi kalau si belanja pemerintah atau uangnya pemerintah ke masyarakat itu lebih banyak daripada penerimaan pajak pemerintah atau penerimaan pemerintah. Jadi lebih banyak uangnya pemerintah ke masyarakat dalam bentuk subsidi, dalam bentuk proyek, ya supaya perekonomian segera bergerak, seperti itu. Jadi ini juga kalimat yang benar. Dan kalau menurut Kanida ini kalimat yang benar ya. Jadi salah satu kondisi stabilisasi yaitu kalau lagi resesi, APBN harus menstabilkan supaya dia kembali ke track yang normal, kayak gitu. Jadi kalau menurut Kanida ini jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Next, nomor 13, yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Oke, kalau kita ngomongin penawaran selalu ngomong dari sisi ya produsen dong, penjual ya. Nah, jadi kalau kita belajar tentang konsep penawaran, sudah sangat jelas penawaran itu dipengaruhi oleh beberapa. Nah, tapi kalau dia ke kanan guys, itu artinya apa? Ya berarti dia penawarannya bertambah ya, atau yang bahasa sederhananya membuat penjual semangat untuk menawarkan barangnya. Kalau semakin bagus teknologinya, kalian jadi penjual semakin semangat nggak? Ya iya, semakin semangat karena mungkin biayanya lebih murah atau barangnya bisa dihasilkan lebih banyak. Ini benar banget. Dia bikin bergeser ke kanan. Kenaikan harga barang tersebut. Guys, kenaikan itu udah pasti tahu banget lah ya. Dia tidak menyebabkan pergeseran, tapi pergerakan ya, jadi bukan bergeser tapi bergerak. Hati-hati. Bertambah jumlah produsen, ya iyalah kalau banyak produsen yang jualan cuki-cuki, enggak ya, jualan cendol pasti lebih semakin banyak cendol yang bisa ditawarkan dan masyarakat jadi semakin banyak pilihan cendolnya. Kenaikan UMP, oke, kalau UMP dia memang mempengaruhi supply, tapi supply-nya kita, penawaran kita bakal bergeser ke kiri, berkurang ya. Kalian jadi produsen bakal bilang, wah karyawan kita digaji lebih tinggi nih, berarti kalian akan merasa kayak aduh kurang semangat, jadi bakal ke kiri, bakal berkurang ya, sementara kita maunya yang ke kanan. So yang benar tadi cuma poin 1 dan 3. Kalau Kanida BTW ngomongnya kecepatan, sorry banget ya, kayaknya udah habit banget jadi terus diperbaiki guys. Nah kalau misalnya merasa kecepatan dikurangin aja ya kecepatannya ya, 0,5 mungkin ya. Oke, jadi kalau 1 dan 3 kita pilihnya yang B guys ya. Oke, 2 soal terakhir. Mana pernyataan yang merupakan ciri dari pasar persaingan monopolistik? Biasakan ya pakai kata persaingan kalau monopolistik, walaupun banyak yang suka nge-skip. Pelan-pelan aja untuk kita ini ya. Monopolistik itu harus ada kata persaingan. Nah, untuk detail dari persaingan monopolistik udah kan dia buatin dari ciri-ciri sampai kurva-kurvanya sedetail itu. Nanti kalian boleh nonton, linknya akan dia simpan di bawah. Insya Allah sudah cukup lengkap. Ciri-cirinya, setiap perusahaan memiliki monopoli power yang tinggi. Monopoli power itu bahasa Indonesianya daya monopoli ya, atau apa guys? Iya, kemampuannya dalam mempengaruhi harga. Kemampuannya dalam mempengaruhi harga. Kita tahu bahwa kalau di pasar persaingan monopolistik, produsennya sangat banyak. Nah, jadi kalau harga barang normalnya 5.000, kamu tiba-tiba karena mau untung jual 7.000, kira-kira ada yang beli nggak? Ya nggak ada besti. Jadi makanya agak susah kalau kamu mengganti harga dengan terlalu jauh. Jadi monopoli powernya bukan tinggi besti, tapi kecil atau rendah ya. Ada tapi nggak banyak. Kurva permintaannya berbentuk upward sloping. Upward sloping tuh macam nih besti. Swing, nah ini bukan demand besti, ini supply. Jadi karena yang ditanya adalah demand, salah dong. Dia harusnya downward ya, jadi dia juga menurun. Ya seperti kurva permintaan, tapi kalau dia monopolistik, dia apa nih guys? Ya cenderung landai ya, jadi agak-agak datar gitu ya, hampir-hampir datar gitu ya. Setiap perusahaan berproduksi dengan biaya rata-rata minimum agar laba max. Oke, mungkin kita udah pro banget mengingat selalu ya. Kalau laba max kan kak rumusnya udah jelas banget ya. MR sama dengan MC. Bener gak kak? Yes, bener pakai banget. Tapi yang ditanyakan di soal adalah dia biaya rata-rata minimum ya. Atau kalau di bahasanya AC-nya kata minimum. Nah gimana tuh? Oke, jadi ini bukan masalah lagi ke laba maksimum atau tidak minimum. Maksimum atau enggak maksimum ya guys. Jadi kalian cukup ingat selalu seperti ini. Di semua pasar non PPS,
persaingan monopolistik, monopoli, dan oligopoli, mereka akan selalu berproduksi saat AC tidak minimum. Kalau AC tidak minimum, saat AC tidak minimum ya, nggak boleh saat AC tidak minimum. Jadi kan kalau AC minimum berarti biaya rata-rata paling hemat ya, paling sedikit ya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Nah itulah salah satu kekurangan dari pasar non PPS. Mereka tidak berproduksi saat AC tidak minimum. Kalau PPS barulah seperti itu. Makanya mau dia laba maks atau tidak, mereka tidak akan pernah berproduksi dengan biaya rata-rata minimum. Ini yang salah. Terus yang nomor 4, setiap perusahaan menghasilkan barang yang unik. Oke, biasanya kalau kita ngomongin tentang monopolistik, kita mungkin lebih sering dengar barangnya itu bersifat apa yuk? Ya, kita biasanya bilang terdiferensiasi, atau bahasa kerennya berbeda corak, atau bahasa lainnya apa tuh, memiliki unsur pembeda. Oke, udah azan. Oke, cepet-cepetin lah ya. Nah jadi kalau ini jawabannya bisa dibenarkan karena unik itu berarti kan sebenarnya ada perbedaan ya kayak gitu. Karena kalau kita nggak ada jawaban, maksudnya semua salah ya nggak ada pilihan. Jadi jawabannya yang 4 aja, kita pilihnya yang D gitu. Oke, terakhir sebelum azan, mana pernyataan yang merupakan manfaat? Oke. Ini masalah manfaat. Kenapa sih kita berdagang, melakukan perdagangan internasional? Ada banyak banget alasannya. Produsen dalam negeri dapat memasarkan produknya secara luas ke negara lain. Iya dong, jadi kita bisa punya potensi penerimaan lebih banyak. Masyarakat dapat mengkonsumsi barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Iya bagus. Jadi kayak kalau kita merasa sedih, akhirnya dengan adanya ekspor impor kita bisa beli barang dari luar. Masyarakat memperoleh pilihan produk yang lebih banyak ya, of course lah ya. Nah terus yang terakhir, nilai mata uang dalam negeri menjadi lebih kuat. Jadi namanya perdagangan guys ya, pilihannya sebenarnya ada 2 ya secara umum ya. Kita bakal surplus atau defisit sih neraca perdagangan kita ya. Surplus itu kalau misalnya kita negaranya lebih banyak ekspor dibandingkan impor. Defisit itu kalau sebaliknya lebih banyak belanja dari luar. Nah akibatnya apa? Kalau surplus itu mata uang kita menguat. Ya it's a good thing ya. Nah terus kalau di sini mata uang kita melemah gitu ya. Nah jadi kalau dikasih tahu salah satu manfaat dari perdagangan internasional, nilai mata uang dalam negeri menjadi lebih kuat, ya jawabannya bisa benar bisa salah. Karena kalau dia surplus ya kita menguat, kalau dia defisit ya sorry. Nah jadi kandidat juga agak jujur ya, di satu posisi mau menyalahkan sakut, di satu posisi membenarkan juga setengah. Ya tapi kandidat kalau disuruh harus memilih saat ini ya, karena dikasih tahu manfaat, ya menurut kandidat ini juga manfaat lah ya. Manfaatnya bisa menjadi lebih kuat, walaupun peluangnya tidak selalu besar ya. Apalagi kalau kayak kita Indonesia mungkin yang lebih sering kita mengalami defisit. Tapi menurut kandidat ini bisa tetap menjadi manfaat, terutama negara-negara adikuasa, let's say kayak USA yang dengan banyak melakukan ekspor, mata uangnya semakin kuat dan semakin mendominasi. Oke, itu mungkin yang bisa kandidat ceritain. Insya Allah lumayan panjang, semoga kalian bisa bertahan sampai akhir. Nanti kandidat coba lagi buat video-video untuk SIMAK dan CBT, UM-UGM atau UTUL di kesempatan-kesempatan lain. Semoga bisa terus mengupdate ya, dan kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Itu aja video untuk hari ini, tetap bersemangat dan salam bersyukur, alhamdulillah. Sampai jumpa di video kandidat lain. Assalamualaikum. By the way yang punya soal boleh share ya ke kandidat untuk kita bisa pelajari bareng-bareng. Thank you.